Kita punya kabel setan. Pengaplikasian velg CBR K45 ini, ubahan apa yang paling mendasar? Suspensi belakang saya percayakan pakai. Bagaimana sih ngerubah RL new ke RR old? Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Info. Di video kali ini teman-teman kita mau berbagi sedikit bagaimana sih ngerubah RL new ke RR old. Dan di depan kita sudah ada Yasmin, salah satu Ninja RR modifikasi garapan seorang rider. Ridernya sudah sejak zaman SMA menekuni dunia balap, dan kita sedikit korek informasi hal-hal apa yang dirubah serta tips and tricks 2 tak seperti itu ya. Tapi sebelum itu sekedar info buat kamu, jika di channel ini ada ragam modif, ada ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle. Kamu bisa lihat-lihat di daftar video kita lainnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita bahas bersama sang pemilik, si Yasmin. Oke teman-teman, di sebelah aku sudah ada pemiliknya si Yasmin. Jadi kita ungkap apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan ngubah Ninja new ke old. Halo Om, apa kabar? Halo, baik. Siap, bisa sedikit cerita dulu sebelum kita ungkap modifikasinya. Nama dan kegiatan sehari-hari sebagai apa Om? Nama Gilbran. Oke. Sehari-harinya jual beli motor Ninja. Oh, jual beli juga? Iya, sekalian jual beli. Nah, teman-teman yang penasaran, nanti aku cantumin juga di deskripsi, sekali aja pengen Ninja seperti itu. Sebelum lanjut lagi Om, alasan suka 2 tak apa Om? Ninja khususnya? Suaranya merdu. Oke. Habis itu setelah open keep-nya luar biasa. Jambakan setan. Iblis itu. Iya, siap. Nah, ngomongin Ninja nih Om, kan udah sejak lama lah ya tahu Ninja, dan ini udah produksi sejak 2002 kalau nggak salah. Tuh. Kenapa Om suka yang old, versi old dari yang new? Ada alasan khusus nggak sih? Sebenarnya ini kan motor tahun 2014 ya. Oke. New RR. Saya Saya rubah ke old karena bentuknya lebih klasik. Kalau Ninja lebih klasik, memang ciri khasnya Ninja. Untuk Lebih personal ya. Betul. Makanya saya rubah ke old. Bukan berarti yang new jelek gitu ya? Bukan. Oke. Mesinnya tetap yang new, cuma bodinya saya ganti ke yang old. old. Oke. Nah, ngomongin modifikasinya sekarang. Dari warna mungkin teman-teman mempertanyakan ini apa namanya, warnanya khususnya. Terus dari sisi nama, kenapa Yasmin? Karena yang ridernya cowok, jadi pasangannya harus cewek. Oh, ini saya istri namanya, kedua lah gitu. Betul, ini istri kedua. Jadi namanya Yasmin. Untuk Betul. warna gimana Om? Warna yang ada yang bilang ungu candy, ada yang bilang pink magenta. Oke. Ya. Iya. Antara kombinasi itulah ya. Betul. Pink sama ungu. Ya bener sih, kurang lebih itulah. Siap. Yang tadi yang paling detail atau yang ditegaskan adalah ngerubah yang new ke old. Betul. Itu yang paling mendasar apa Om? Yang saya tahu nih ya, fairingnya beda sama belakang. Pantatnya. Itu gimana? Tangki sama. Berarti rangka depan itu yang dirubah dulu? Saya punya rangka old, memang saya ganti langsung. Sebenarnya kalau dirubah dari new, rangkanya banyak motong di gerenda, jadi yang jok untuk bagian belakang. Oke. Kalau yang depan tinggal ganti pegangan barong aja. Oh, pegangan batok-batok Ya, lampu itu. sisanya sama semua. Kalau yang belakang berarti tambah bracket. Tambah bracket. Oh, biar Betul. dia karena agak lebar dikit ya. Iya, betul. Lebih pendek dia jadinya. Kalau yang new lebih nungging dia. Lebih tinggi. Oke, siap. Iya benar. Kalau segi panjang kayaknya sama deh. Sama.
panjang sama. Oke. Nah, setelah dirubah kayak gitu, ternyata di sini teman-teman totalnya udah modifikasi juga. Total ya ini Om ya, dari depan sampai ke belakang plus mesin. Ya, kita ungkap sedikit aja. Termasuk karburatornya juga. Kebetulan kita ngomongnya sama yang udah fasih lah ya. Dari kaki-kaki Om, bisa digambarkan sedikit ini pakai velg apa Om? Untuk velgnya punya CBR 150 CBR yang disebut K45. Oh, K45. Ya. Oke. Piringannya tetap masih pakai orinya, yang belakang baru pakai variasi. Oh, piringannya tetap. Ya. Nah, kasih informasi sedikit Om untuk pengaplikasian velg CBR K45 ini di motor ini. Ubahan apa yang paling mendasar yang harus kita lakukan? Kalau untuk depan ganti bearing. Ganti bearing ukuran 6301 ring 15. Oke. Sama penyesuaian bushing. Sisanya tidak ada bubut sama sekali. Oh, velgnya masih utuh? Iya, masih utuh bawaan. Termasuk ke penempatan piringan cakram? Betul. Kalau wow. Penempatan cakramnya sama kayak punya RR. Lebarnya hampir mirip sama dia. Oke, termasuk jumlah bautnya itu 5 atau 4? 5. Oh iya. Kalau untuk K45 ya. Oke, siap. Kalau untuk belakang tinggal ganti nap gear punya CB 150R. Oh, punya CB. Iya. Velgnya CBR. Iya. Okay. Velgnya tetap pakai K45 tapi biar lebih pendek jatuhnya dia. Oke. Biar armnya juga nggak terlalu gini ya. Betul. Pakai punya K45 juga bisa tapi dibubut, lumayan bubutnya. Oh, jadi punya punya CBR. Biar langsung pasang. Iya, looksnya juga kekinian banget dengan palang 5. Iya, siap. Dari sisi lebar gimana Om? Ada pengaruh nggak sih ke ban gitu? Untuk lebarnya ini lumayan lebih gambot kelihatannya ya, karena yang belakang 350, depan 250. Oke. Jadi looknya lebih gambot. Iya. Dan bannya sendiri Om, dibisikin kadang-kadang ini ban berapa, ini donat banget yang belakang, cakep. Iya, kalau yang depan ukuran 100/80 punya Pirelli Rosso 2. Oke, yang belakang? Yang belakang Super Corsa ukuran 120/70. 120/70. Iya. Oh ya, depan 110 ya? Iya, 100. Oh, 100. Oke, siap. Nah, masih di kaki-kaki Om, pengereman Om. Kaliper pengereman depan pakai punya Brembo. Itu istilahnya apa? Monoblok bukan? Bukan yang biasa ya? Yang biasa, CNC dia. Yang belakang? Sama, Brembo juga. Oke. Selang rem Om? Selang rem saya pakai TDR yang karbon. Oke. Nah, ini juga selang remnya saya ngeliat agak panjang. Ada alasan khusus nggak Om? Kadang-kadang ada yang pakai depan katanya yang 60 cm. Yang lebih pendek. Iya, karena waktu itu adanya cuma yang ini. Oh gitu. Tapi sebenarnya nggak ngaruh ya. Tinggal penempatannya aja ya. Betul. Yang penting nggak ngelipet sih. Iya. Kalau cuma nekuk nggak masalah. Oke, siap. Untuk suspensi depan ada berubah? Suspensi depan tetap pakai orinya, cuma di upgrade, di reborn, ganti oli. Sama adjusternya pakai punya preload apa itu namanya? Oh, aftermarket ya? Iya, betul. Oh, di reborn ulang, cuma preloadnya diganti. Betul. Oke. Sama yang belakang dulu, ini beda. Ini apa Om? Suspensi belakang? Suspensi belakang saya percayakan pakai ori Ninja RR. Ori Ninja? Masih bawaan. Tapi kok tabungnya gimana ini? Itu diakalin lagi. Dibawa ke lanang suspension. Jadinya yang ada kayak di gitu? Betul. Wah. Alhasil Om, setelah dilakukan kayak gini gimana? Nyaman. Untuk tikungan juga lebih lembut. Oh, mungkin dengan penambahan minyak atau apa ya? Nitrogennya ya, sama minyak dalamnya, olinya. Oh, jadinya kayak gitu. Ya, lebih nyaman. Looksnya kayak aftermarket yang bermerek banget gitu. Betul. Siap. Nah, sekarang baru ke atas sekarang Om. Di kemudi, ini apa ya istilahnya, udah racing banget teman-teman, karena di stangnya segitiganya masih standar ya Om ya, segitiga ya? Ya, segitiga standar. Stangnya yang beda? Betul. Itu bisa digambarkan sedikit Om, termasuk ke master rem? Oke. Stangnya saya pakai SRX Thailand. Oke. Sama stabilizer punya Matris. Master remnya punya Brembo RCS 19 kalau nggak salah. Sama speedonya pakai replika Ducati. Ya. Oke. Untuk kopling Om? Kopling masih standar. Ya. Nah, untuk speedo ini penasaran saya, replika Ducati. Ya. Ini full digital berarti Om? Full digital. Itu kalau boleh tahu ngambilnya kemana? Karena kan di sini udah pakai PWK yang gede banget. Iya. Itu kan nggak ada
sensor namanya speedo. Itu larinya kemana Om? Itu larinya ke pulser. Oh, langsung ke pulser. Iya, untuk RPM-nya ke pulser, tapi kalau untuk kecepatannya langsung ke piringan karena digital. Ya. Tambah sensor berarti. Betul, ada sensornya di bawah di piringannya. Oke. Gitu. Pengalaman Om pakai ini gimana Om? So far aman-aman aja? Aman. Sampai sekarang aman. Ya? Oke, siap. Nah, yang menarik juga ada stabilizer itu Om. Sebagai seorang rider yang suka kecepatan tinggi, pengaruh nggak sih? Untuk di track lurus lebih stabil. Kita nak goyang ke sana kemari. Jadi lebih fokus betul, gitu ya. Betul. Tapi kalau itu ada kliknya juga kan? Betul, ada klik. Siap. Oke deh. Itu di hand grip RCB standar lah ya. Iya. Nggak begitu detail. Terus ke belakang sedikit ada cap, fuel cap dari Taiga. Betul. Ke belakang, bodi belakang juga RR All dengan penambahan single seat. Betul. Ini bagaimana Om? Ada yang harus dirubah? Nggak ada. Itu berarti tinggal dikunci lepas gitu? Betul. Oke. Jadi joknya yang sama asli? Kayak jok. Oh, kalau ada boncengan tinggal ganti? Betul. Wih, cakep. Oke deh, siap. Nah, sekarang baru ke mesin sekarang Om. Iya. Mulai dari depan ada radiator, udah aluminium. Itu dari produk apa? Bipro. Bipro. Ya. Ke belakang sedikit, ada yang dirubah nggak? Porting polish? Porting iya. Porting dari Mahadruki. Mahadruki. Seminyak Bali. Menyesuaikan ke knalpot lah ya. Betul. Knalpotnya saya pakai Daeng Thailand punya. Daeng Thailand. Full system. Full system. Sama karbu pakai Airstrike 33. Airstrike 33. Replika. Bukan ori. Oke. Sama membrannya PWK berapa standar. itu? 33. Oke. Sama membrannya standar. Membran standar. Ya. Untuk manifold? Manifoldnya saya pakai Bipro. Oke. Ya. Nah, dari pengalaman Om nih, kan knalpotnya udah racing. Iya. Itu gimana sih Om? Metodenya dari pengalaman sendiri nih, ganti knalpot dulu atau setting karbu dulu? Gimana Om? Beli knalpot sekalian karburator juga langsung diporting. Langsung digarap. Sekalian digarap? Iya, betul. Penyesuaian langsung. Teman-teman yang penasaran sama suaranya, kamu bisa dengerin di sini. Nah, itu tadi suara knalpotnya teman-teman. Selanjutnya untuk menunjang kesan racing, ternyata motor ini udah di open filter juga, ada tabokan juga, dan underbone dari produk apa Om? Underbone-nya? NUI Racing. NUI Racing. Ya. Ini ada pengalaman khusus nggak? Kalau kadang-kadang ada beberapa rider, kadang-kadang untuk NUI lebih enak, bisa disetting posisinya. Posisinya nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, pas dia. Enak untuk saya gitu. joki ya. Nggak kena firing, walaupun dipasangin firing tetap nyaman. Okay, siap. Untuk open filter gimana Om? Ada sedikit tips lah nggak? Kalau kan ini open filter otomatis kotor lah ya kadang-kadang. Itu gimana tipsnya? Kasih tabokan ya, lebih aman. Oh, lebih aman. Ya, takutnya kan ada air dan minimalisirnya untuk kena debu atau air gitu dia. Oke. Tapi ini main hujan-hujanan juga aman. Aman ya? Masih aman. Ya, jangan juga ada genangan diterobos juga ya. Itu kan. Ke feeling juga gitu. Siap. Oke Om, mungkin sedikit tips dari berapa lama ngurusin Ninja kayak gini, suka dukanya apa Om? Maksudnya gini, yang harus dirawat rutin apa gitu? Oli samping, oli bawah mesin? Kalau untuk oli bawah sih nggak terlalu berpengaruh ya. Paling penting sih saran lebih baik oli yang lebih bagusan dikit lah. Oke. Karena berarti itu paling pengaruh. Olinya dibagusin, bukan diborosin gitu ya? Ya, kalau untuk diborosin harus disesuaikan ya. Asal boros tapi pembakaran nggak sempurna kan percuma. Kebuang percuma. Oke, jadi olinya dibagusin. Iya. Oli bagus, setelan pompanya bagus, karbunya pas. Pasti nyaman motor. Nyaman ya. Sedikit ngomongin pembakaran Om. Ya. Koil pakai apa? Koil masih pakai standar. Standar. Aku kira iya sih. Oke. Masih standar. Siap. Tapi kita punya kabel setan sendiri. Oh, kabel setan namanya? Iya. Itu namanya kabel lea. Kita buat produk sendiri kabel lea. Fungsinya kemana larinya itu? Ke koil atau kemana? Pembakarannya lebih sempurna. Kalau nggak pakai itu, businya kurang coklat dia. Agak basah. Tapi kalau setelah dipasang
pembakarannya lebih Meskipun sempurna. settingannya basah, dia lebih sempurna. Iya, lebih kering. Di knalpot ujung silencernya juga kering dia, bukan biasanya basah. Iya ya, punya saya, wah banjir. Betul, Oh, kabel lea namanya. Iya, kabel lea. Oke, ngomongin kabel lea, mungkin sedikit range untuk dapetin itu berapa? Itu sebenarnya kalau di online mahal sekali ya, tapi kalau di sini enggak sampai ratusan ribu lah. Oke. Kalau kita memang dibuatin gitu. Oke, itu berarti sesuai dengan motornya. Kebanyakan semua motor sama. Semua motor Oke. bisa dibuatin Oke. gitu. Terutama Siap. untuk di Ninja. Oke, siap. Jadi di kabel lea, ya bener-bener kadang-kadang terlalu boros. Baru parkir aja udah tes gitu ya. Nah, itu kan lebih jorok lagi ngelihat silencernya basah. Iya. Dipak. Iya, di Knalpotnya packingnya juga udah aduh. basah. Oh gitu, ada kabel lea. Siap. Jadi range-nya nanti teman-teman cek aja di IG-nya, nanti langsung kontak kalau yang penasaran dengan kabel lea. Terakhir Om, dua terakhir deh. Next project motor ini apa Om yang belum kesampaian? Mau ganti warna lagi. Oh, warnanya diganti. Iya. Oke, yang penasaran kepoin di IG-nya lah, pasti di-upload. Terakhir Om, untuk ngubah nih, tadi kan RR New ke Old. Iya. Untuk beri barongnya rangka dan bodi itu berapa Om? Di luar mesin nih, cuman itu aja. Kayaknya kalau barong 900 ribuan barunya ya. Ya untuk firing bisa cek di aftermarket ya. Iya, betul. Berapa ya Ada di toko urin ya. Iya, Toko urin iya, hijau ada. iya boleh lah. Karena kan kita nggak jual Betul. perintilannya soalnya ya. Betul. Jadi kisarannya beli itu aja satu set. Kalau tangki nggak usah ya. Enggak. Tangki tetap itu pakai masih ori ya. cukup karena tangki Joknya lumayan tetap lah ya. juga pakai ori. Oh bisa. Betul. Kalau Siap. yang belakang ganti. Ganti ya, karena lebih kecil ya, Betul. lebih runcing ya. Betul. Oke, siap, siap. Oke deh Om, terima kasih informasinya. Semoga memberikan gambaran ya teman-teman buat rekan-rekan yang mengubah RR New ke RR Old. Dan sedikit tadi kabel leak juga, itu saya juga penasaran sih dengan performanya. Kalau modifikasi itu kembali ke personal dan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Kalau memang untuk balap beda, kalau untuk modif kontes beda juga, untuk harian apalagi beda tentunya. Yang jelas seberapapun besar biaya yang kamu keluarkan untuk modif, pasti ada yang tidak suka. Demikian sebaliknya, sesimpel apapun biaya yang kamu keluarkan, pasti ada yang suka. Jadi jangan takut untuk berkarya. Sekian dari saya, Yasmin dan Om Gibran. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.